Di tengah hutan lebat, di sebuah villa terpencil, 8 orang dengan latar belakang berbeda, terjebak dalam permainan hidup dan mati yang dipicu oleh sebuah ritual misterius. Tapi ini bukan sekedar cerita. Ini adalah ujian ketahanan mental, fisik, dan kepercayaan mereka terhadap sesuatu yang lebih gelap dari yang pernah mereka bayangkan. Kita akan mengikuti perjalanan Maya, Raka, Dian, Bimo, Sari, Pak Darmo, Lina, dan Andi saat mereka terlibat dalam sebuah ritual yang telah lama terlupakan di tempat yang penuh dengan sejarah kekerasan dan misteri. Mereka tidak hanya akan berhadapan dengan bahaya fisik, tetapi juga dengan kekuatan yang lebih besar yang mengancam mengubah takdir mereka. Tapi siapa yang akan bertahan? Apakah mereka akan berhasil memecahkan misteri ini atau justru menjadi bagian dari legenda kelam villa ini? Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi karena kita akan menggali lebih dalam ke dalam ritual maut ini. Siap untuk menyaksikan akhir yang tak terduga? Yuk, simak terus. Kabut tipis menggantung di atas hutan lebat ketika 8 orang tiba di villa tua yang tersembunyi di pegunungan Jawa Barat. Villa itu berdiri angkuh di tepi jurang, bangunannya tampak usang dengan lumut yang merayapi dinding batu. Udara panas dan gerah, tetapi suasana di antara mereka terasa lebih mencekam daripada cuaca. Maya melangkah lebih dulu, matanya yang tajam menyapu bangunan yang terlihat seperti menyimpan rahasia kelam. Psikolog forensik itu tetap tenang, tetapi dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang salah. Jadi, ini tempatnya, gumam Raka, seorang jurnalis investigasi yang selalu haus akan berita sensasional. Kamera kecil tergantung di lehernya, siap merekam apapun yang dianggapnya menarik. Dian, antropolog skeptis, menghembuskan napas panjang. Dulu tempat ini pernah digunakan untuk ritual kuno kan? Aku masih tak percaya kita benar-benar datang ke sini. Sari, mahasiswi parapsikologi, tampak bersemangat. Matanya berbinar saat menatap sekeliling. Energinya, aku bisa merasakannya. Tempat ini sangat kuat. Bimo, mantan tentara dengan raut wajah keras dan dingin, hanya mengangguk sambil merapatkan jaketnya. Dia tak banyak bicara, tetapi kehadirannya saja sudah cukup membuat suasana semakin tegang. Di antara mereka, Lina, sang fotografer, sibuk membidikkan kameranya ke villa. Dia pengamat yang tenang, memperhatikan setiap sudut tanpa banyak berbicara. Sementara itu, Andi, seorang pengusaha muda yang ambisius, tampak gelisah. Dia memandangi villa dengan penuh harap. Mungkin ini adalah langkah terakhir menuju kesuksesan yang selama ini ia impikan. Pak Darmo, pemuka adat setempat yang bertindak sebagai tuan rumah, berdiri di pintu masuk villa. Dengan wajah penuh keriput dan sorot mata tajam, ia menatap mereka satu persatu, seolah menilai niat mereka. Pakaiannya sederhana, tetapi ada aura kewibawaan yang sulit diabaikan. Selamat datang di villa ini, suaranya dalam dan berwibawa. Kalian semua sudah tahu bahwa tempat ini bukan sekedar villa biasa. Ada sejarah, ada kepercayaan, dan tentu saja ada aturan yang harus diikuti. Maya menyipitkan mata. Aturan? Pak Darmo mengangguk pelan. Kalian di sini bukan hanya untuk sekedar mencari tahu atau sekedar membuktikan sesuatu. Villa ini memiliki hukumannya sendiri bagi yang melanggarnya. Raka tertawa kecil, tetapi ada ketegangan dalam suaranya. Kedengarannya seperti cerita horor klise. Pak Darmo menatapnya tajam. Kalian akan segera mengetahuinya. Dia mengeluarkan sebuah gulungan kertas tua dari sakunya dan membukanya di depan mereka. Aturan pertama, tidak ada yang boleh keluar dari villa setelah matahari terbenam. Aturan kedua, tidak ada yang boleh mengungkapkan rahasia yang kalian temukan di sini. Dan aturan terakhir, ia menatap mereka tajam. Jangan pernah menyebut nama arwah yang bersemayam di tempat ini. Sari menggigit bibirnya, jelas sekali rasa takut bercampur antusiasme di wajahnya. Maya mencoba menganalisis situasi. Dan jika kami melanggar aturan ini, Pak Darmo tidak menjawab, tetapi tatapannya cukup membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di dalam villa, suara langkah kaki terdengar menggema di lantai kayu yang tua dan berdebu. Aroma dupa yang terbakar samar-samar menyelimuti ruangan. Di dinding,
tergantung lukisan-lukisan tua yang menggambarkan sosok-sosok asing dalam pakaian ritual. Beberapa wajah dalam lukisan seolah mengikuti mereka dengan tatapan kosong. Saat malam perlahan menjelang, suasana menjadi semakin tegang. Villa itu menyimpan rahasia yang siap menguji batas keberanian mereka dan mungkin mengungkap sisi tergelap dari diri mereka masing-masing. Dan mereka semua tahu tidak ada jalan keluar setelah semuanya dimulai. Di ruang tengah villa yang remang-remang, 8 orang itu berdiri melingkar di sekitar meja kayu tua yang di atasnya tergeletak beberapa gulungan kertas kuno. Cahaya lampu minyak berkelip, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding yang dipenuhi ukiran simbol-simbol tak dikenal. Pak Darmo berdiri di ujung meja, wajahnya tetap tak terbaca. Tangannya yang keriput mengambil gulungan kertas satu persatu dan menyerahkannya kepada masing-masing peserta. "Sebelum kita melangkah lebih jauh," katanya dengan nada berat, "kalian harus menandatangani perjanjian ini." Maya membaca lembaran di tangannya dengan seksama. Kata-kata yang tertera di atasnya terasa aneh dan berbau mistis. "Dengan ini, aku menerima peran dan konsekuensi dari ritual ini. Aku menyerahkan kehendak bebasku kepada leluhur yang bersemayam." Raka menyipitkan mata dan berbisik pada Dian, "Ini lelucon kan? Apa maksudnya menyerahkan kehendak bebas?" Dian, meskipun skeptis, terlihat cemas. "Aku tidak tahu, tapi mereka serius." Bimo hanya mendengus sinis, tangannya bergetar samar saat memegang pena. Sementara itu, Andi terlihat ragu, namun dengan napas berat ia menandatangani dokumen tersebut, seolah sudah bertekad menerima semua risikonya. Sari dengan ekspresi terpukau menandatanganinya tanpa ragu sedikit pun. Satu persatu mereka membubuhkan tanda tangan mereka di atas kertas tua itu, sementara Pak Darmo mengumpulkannya kembali. "Sekarang, kalian adalah bagian dari ritual ini," katanya. Matanya menatap tajam ke setiap wajah di ruangan. Tidak ada jalan untuk mundur. Setelah kontrak ditandatangani, Pak Darmo membawa mereka ke sebuah ruangan besar di bagian belakang villa. Lemari kayu besar dibuka, memperlihatkan deretan pakaian seremonial yang tampak kuno dan sedikit menakutkan. Pakaian itu terbuat dari kain hitam tebal dengan bordiran merah darah berbentuk pola yang menyerupai mata dan tangan. Setiap peserta mendapat jubah dengan simbol berbeda di bagian dada, seakan memiliki makna tertentu. "Sarungkan ini," perintah Pak Darmo. "Ritual tidak akan bisa dimulai tanpa pakaian yang layak." Lina meraba kainnya dengan hati-hati. "Ini terasa dingin," gumamnya merinding. Maya mengenakan jubah dengan ekspresi netral, tetapi pikirannya sibuk menganalisis apa makna di balik simbol-simbol ini. Sementara itu, Sari memandangi jubahnya dengan penuh kekaguman, seolah ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang sangat besar. Begitu mereka mengenakan pakaian seremonial, Pak Darmo berdiri di tengah ruangan dan berbicara dengan nada penuh makna. "Kalian harus tahu satu hal sebelum kita mulai." Ruangan hening seketika, semua mata tertuju padanya. Ritual ini bukan sekedar ujian keberanian atau pengorbanan. Ini adalah seleksi. Dian mengernyitkan dahi. "Seleksi? Untuk apa?" Pak Darmo tersenyum tipis, namun senyum itu terasa dingin. "Hanya satu dari kalian yang akan bertahan hingga akhir." Kata-kata itu menggema di ruangan, menciptakan gelombang ketegangan yang hampir bisa disentuh. Raka terdiam sejenak sebelum tertawa getir. "Tunggu, ini semacam permainan survival?" Pak Darmo tidak menjawab. Sebaliknya, dia memandangi mereka dengan sorot mata yang tajam. "Kalian akan menghadapi ujian yang tidak hanya menguji keberanian, tetapi juga hati dan pikiran. Yang lemah akan tersingkir, yang kuat akan diberkati." Bimo mengepalkan tangannya. "Dan bagaimana jika kita menolak?" Pak Darmo menatapnya lekat-lekat sebelum menjawab pelan. "Menolak berarti menghina leluhur, dan itu bukan sesuatu yang ingin kalian lakukan." Dingin merayap di tulang belakang mereka. Maya menatap wajah satu persatu peserta, mencoba menilai siapa yang mungkin menjadi ancaman. Andi melangkah ke depan. "Aku siap," katanya dengan suara penuh keyakinan. "Aku datang ke sini untuk sukses dan aku tidak akan menyerah." Dian masih terlihat ragu. "Bagaimana kita tahu kalau ini bukan tipuan belaka?" Pak Darmo mengangkat satu alis. "Kalian akan segera mengetahuinya." Dengan isyarat tangan, dia membuka pintu menuju halaman belakang villa, tempat ritual akan dimulai.
Hutan gelap yang mengelilingi villa terasa seolah menunggu mereka, siap menelan siapa saja yang tidak cukup kuat. Mereka berjalan keluar satu persatu, rasa takut dan tekad bercampur di dada masing-masing. Di kejauhan, suara genderang mulai berdentam pelan, seolah menyambut kedatangan mereka ke dalam sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya dari yang pernah mereka bayangkan. Malam telah sepenuhnya menyelimuti villa terpencil itu. Cahaya bulan samar menembus celah pepohonan, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang seolah mengawasi mereka. 8 peserta berdiri di halaman belakang villa, mengenakan jubah seremonial hitam dengan simbol merah yang tampak berdenyut di bawah cahaya lilin. Di tengah-tengah mereka, Pak Darmo berdiri dengan tenang, memegang sebuah tongkat kayu berukir rumit. Babak pertama telah dimulai. Suaranya bergema dalam keheningan yang menyesakkan. Ini bukan sekedar ujian fisik. Sebelum kalian bisa melangkah lebih jauh, kalian harus menghadapi ketakutan terdalam kalian sendiri. Maya menelan ludah. Psikolog forensik itu bisa merasakan tekanan yang meningkat di udara, rasa cemas yang hampir tak tertahankan. Dia menatap wajah-wajah di sekitarnya. Masing-masing dari mereka menyembunyikan sesuatu, dan dia tahu di bawah tekanan, topeng mereka akan segera retak. Pak Darmo melangkah ke depan dan menunjuk ke arah pintu kayu besar yang sebelumnya tertutup rapat. Dengan gerakan lambat, pintu itu berderit terbuka memperlihatkan koridor gelap dengan lilin-lilin yang menyala redup di sepanjang dinding batu. Di dalam sana ada serangkaian tantangan. Setiap peserta akan menghadapi ruangan yang berbeda, dan di sana pikiran kalian akan diuji. Andi tampak ragu, tetapi egonya menuntunnya untuk melangkah maju lebih dulu. Jadi, kita masuk satu persatu? Pak Darmo mengangguk. Benar. Ingat, dalam ruangan itu tidak ada yang bisa dipercaya, bahkan diri kalian sendiri. Sari merapatkan jubahnya, napasnya pendek dan terburu-buru. Apa maksudnya? Tanyanya dengan suara gemetar. Dian, sang antropolog, menjawab dengan nada skeptis. Mungkin ini hanya permainan psikologis untuk menakut-nakuti kita. Tapi dari sorot matanya terlihat bahwa dia mulai meragukan perkataannya sendiri. Pak Darmo tersenyum samar, tak memberi jawaban lebih lanjut. Dia hanya melambaikan tangannya, mengisyaratkan agar mereka mulai. Ujian pertama. Maya-Maya melangkah masuk ke dalam ruangan yang gelap dan pengap. Di tengah ruangan, sebuah cermin besar berdiri, memantulkan bayangannya dengan sedikit distorsi. Perlahan, suara berbisik mulai terdengar di sekelilingnya. Kau selalu mencoba menganalisis orang lain, tapi bagaimana jika kau sendiri yang diuji? Maya menatap pantulan dirinya dengan tegang. Tiba-tiba, bayangannya bergerak sendiri, tersenyum dingin ke arahnya. Kau pikir kau bisa tetap tenang? Kau pikir kau bisa keluar hidup-hidup? Suara di cermin berbicara, membuatnya terperanjat. Dia berusaha tetap rasional, tetapi ketegangan mulai merayapi pikirannya. Apakah ini ilusi atau ada sesuatu yang lebih dalam bermain di sini? Ujian kedua. Raka ruangan tempat Raka memasuki gelap total. Hanya ada suara kamera yang terus-menerus berbunyi, memotret sesuatu yang tidak terlihat. Cahaya kilat sesekali menyorotkan bayangan aneh di dinding. Saat dia melangkah lebih dalam, layar proyektor tiba-tiba menyala, menampilkan gambar-gambar dirinya dalam situasi yang tidak pernah dia alami. Wajah-wajah orang yang dia kenal menatapnya dengan ekspresi kecewa dan marah. Liputanmu telah menghancurkan hidup orang-orang. Suara-suara samar mulai mengisi ruangan. Raka merasa dadanya sesak, keringat dingin membasahi pelipisnya. Tidak, ini hanya manipulasi, teriaknya, mencoba menyangkal apa yang dilihatnya. Tapi gambar itu terus berubah, seolah menelanjangi dosa-dosa yang dia coba sembunyikan selama ini. Ujian ketiga. Bimo mantan tentara itu berdiri di dalam ruangan sempit yang dipenuhi suara tembakan dan jeritan dari masa lalunya. Dinding-dinding mulai bergerak, semakin mendekat membuatnya terjebak. Tak peduli seberapa kuat kau berpikir dirimu, kau tetap manusia yang penuh ketakutan. Suara samar dari kegelapan berkata. Bimo mengepalkan tinjunya, mencoba melawan ilusi itu, tetapi tatapan wajah rekan-rekannya yang telah mati di medan perang mulai muncul satu persatu menatapnya dengan hampa. Lari atau hadapi mereka, bisik suara itu. Di luar ruangan ujian Sari dan Lina duduk gelisah di lantai.
sementara Andi mondar-mandir dengan wajah tegang. Mereka mulai saling bertukar pandang. Kecurigaan mulai merayapi benak mereka. "Kau pikir mereka akan keluar dengan selamat?" tanya Lina pelan. Andi mendengus. "Kita tidak bisa mempercayai siapapun di sini. Mereka mungkin sedang diuji untuk mengkhianati kita." Sari menggigit bibirnya, matanya dipenuhi kecemasan. "Kau pikir salah satu dari kita akan mencoba melakukan sesuatu yang buruk?" Dian, yang sedari tadi diam, mendongak dan berkata dingin, "Bukan salah satu, kita semua." Ruangan kembali sunyi. Mereka mulai menyadari bahwa tekanan psikologis yang diberikan bukan hanya datang dari dalam ruangan ujian, tetapi juga dari diri mereka sendiri. Ketakutan mulai merayap dan benih-benih kecurigaan telah ditanam. Jam di dinding tua villa berdentang 2 kali menandakan tengah malam telah tiba. 8 peserta kini kembali berkumpul di ruang tengah, duduk melingkar di atas lantai kayu yang berderit setiap kali mereka bergerak. Lilin-lilin yang berkedip liar di sudut ruangan menciptakan suasana yang semakin mencekam. Di tengah mereka, Pak Darmo duduk bersila. Wajahnya yang kaku seperti terbuat dari batu. Di depannya terdapat sebuah kotak kayu tua berukir simbol-simbol kuno. Dengan gerakan lambat, dia membuka kotak itu, memperlihatkan gulungan kertas kuno yang berdebu. "Hari ini," katanya dengan suara berat, "setiap dari kalian akan mengungkap kebenaran yang telah lama kalian sembunyikan. Villa ini hanya menerima mereka yang jujur, atau mereka yang berani menghadapi kebohongan mereka sendiri." Maya duduk dengan tubuh tegang, matanya memperhatikan satu persatu peserta. Ini adalah momen yang ia tunggu, momen di mana tekanan psikologis akan mencapai puncaknya dan memperlihatkan sisi asli masing-masing orang. Pak Darmo mengedarkan gulungan-gulungan kertas itu. Di dalamnya tertulis pertanyaan yang harus kalian jawab dengan jujur, atau bersiap menerima akibatnya. Ketegangan semakin terasa. Sari menggigit bibirnya, Andi menghembuskan napas dalam-dalam, sementara Raka hanya menyeringai, mencoba menyembunyikan kegugupannya di balik sikapnya yang arogan. Pengungkapan dimulai. Pak Darmo menunjuk Bimo pertama kali. "Kau duluan," katanya tegas. Bimo membuka gulungan kertas dengan tangan yang sedikit gemetar, meskipun ia berusaha menyembunyikannya. Matanya membaca pertanyaan di kertas itu dalam diam sebelum akhirnya bersuara. "Rahasia terbesar yang tidak pernah kau akui kepada siapapun." Ruangan hening. Semua mata tertuju padanya. Bimo menatap lantai sebelum akhirnya berbicara dengan suara rendah, penuh luka. "Aku membunuh rekanku sendiri di medan perang." Sare menutup mulutnya dengan tangan, terkejut. Lina mengerutkan kening, sementara Maya mengamati ekspresi Bimo yang tampak berat. "Itu adalah kecelakaan," lanjutnya, tetapi matanya berkata lain. "Tapi aku membiarkan orang lain disalahkan." Pak Darmo mengangguk pelan. "Kau telah mengakui. Apakah kau merasa lebih ringan?" Bimo tidak menjawab. Wajahnya tetap tegang, dan tatapan penuh curiga mulai diarahkan padanya oleh peserta lain. Selanjutnya, giliran Lina. Dia membuka kertasnya dengan ragu dan bibirnya bergetar ketika membaca pertanyaan yang diberikan padanya. "Apa yang kau sembunyikan dari orang-orang terdekatmu?" Lina menelan ludah dan berbicara lirih. "Aku mencuri hasil karya fotografer lain dan mengklaimnya sebagai milikku." Matanya dipenuhi rasa bersalah. "Aku takut gagal, takut tidak diakui. Itu sebabnya aku melakukannya." Raka terkekeh sinis. "Wow, seorang pembohong di antara kita," gumamnya. Maya mengamati dengan cermat. Sudut bibir Lina sedikit berkedut, matanya bergerak gelisah. Dia bisa melihat penyesalan, tetapi juga ada sesuatu yang lebih dalam yang disembunyikannya. Pak Darmo lalu menoleh ke Andi. "Sekarang kau." Andi membuka gulungan kertasnya, rahangnya mengeras. Dia membaca dengan suara datar. "Seberapa jauh kau rela pergi untuk mendapatkan apa yang kau inginkan?" Dia tersenyum kecil, tetapi sorot matanya dingin. "Aku akan melakukan apapun." "Seperti?" tanya Maya tiba-tiba. Andi menatapnya tajam. "Mengorbankan siapapun yang perlu dikorbankan," jawabnya tanpa ragu. Suasana mendadak semakin dingin. Sari bergeser sedikit menjauh darinya, sementara Dian hanya menghembuskan napas panjang. Pak Darmo menatap Andi dalam-dalam lalu mengangguk. Kejujuran yang berbahaya, tetapi kejujuran tetaplah kejujuran.
Saat pertanyaan-pertanyaan terus berlanjut, atmosfer ruangan semakin berat. Raka mengaku pernah membuat laporan palsu untuk menjatuhkan saingannya. Dian dengan getir mengakui bahwa ia mencuri data penelitian seorang kolega. Sari, yang paling tampak rapuh, dengan suara bergetar mengakui bahwa ia pernah melakukan eksperimen paranormal yang berakhir dengan kematian salah satu temannya. Ketika tiba giliran Maya, semua mata tertuju padanya. Dia membuka gulungan kertasnya dan membaca dalam hati sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan, "Aku telah melakukan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Aku membiarkan seseorang mati karena aku percaya dia pantas mendapatkannya." Wajahnya tetap tenang, tetapi Maya bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Dalam benaknya, ia memutar kembali insiden bertahun-tahun lalu, ketika ia menyembunyikan bukti yang bisa menyelamatkan seorang tersangka yang ia anggap bersalah. Dia tahu ini adalah kesempatannya untuk menghadapinya. Tetapi di dalam villa ini, dia juga tahu kata-katanya bisa menjadi senjata bagi orang lain. Andi menatapnya tajam. "Kau sama jahatnya dengan kita semua." Maya mengangkat bahu. "Setidaknya aku mengakuinya," katanya dingin. Setelah semua rahasia terungkap, suasana di dalam villa berubah drastis. Mereka tidak lagi hanya melihat satu sama lain sebagai peserta, tetapi juga sebagai ancaman. Saling tatap curiga mulai mendominasi, kepercayaan yang rapuh telah hancur. Sari berbisik kepada Lina, "Aku tidak percaya kita ada di sini dengan mereka." Dian mendengarnya dan menyela, "Kau juga tidak lebih baik, Sari. Kau menyembunyikan sesuatu yang bisa membunuh orang lain." Sari terdiam, wajahnya memerah karena malu dan marah. Sementara itu Maya mencermati semuanya dari kejauhan. Dia tahu ini adalah bagian dari strategi ritual, membiarkan mereka saling melawan sebelum sesuatu yang lebih besar datang. Pak Darmo, yang sejak tadi hanya mengamati, tersenyum kecil. "Sekarang kalian telah berbagi beban masing-masing. Tapi ingat, pengungkapan ini bukan akhir, melainkan awal dari kehancuran kalian sendiri." Mata mereka melebar. Maya menatap Pak Darmo dalam-dalam. "Apa maksudmu?" Pak Darmo berdiri perlahan, suaranya terdengar semakin misterius. "Rahasia yang telah diungkap akan diuji. Jika kalian berpikir bahwa ini semua hanya tentang kejujuran, kalian salah besar." Suara gong berbunyi nyaring dari luar villa, menandakan bahwa babak berikutnya akan segera dimulai. Babak yang mungkin tidak akan mereka semua lewati dengan selamat. Dini hari di villa terpencil itu terasa jauh lebih dingin daripada malam sebelumnya. Kabut tipis menyelimuti halaman belakang, di mana 8 peserta yang kini penuh dengan kecurigaan berdiri dalam lingkaran di bawah tatapan tajam Pak Darmo. "Leluhur kita tidak hanya menguji kejujuran," suara Pak Darmo bergema di antara pepohonan yang gelap, "tetapi juga kekuatan kalian dalam bertahan hidup. Hanya yang paling kuat yang layak untuk melanjutkan." Tatapan Maya tajam, menganalisis ekspresi setiap peserta. Ia tahu, setelah pengungkapan rahasia di babak sebelumnya, semua orang mulai menyusun strategi. Beberapa mungkin akan bertahan dengan kekuatan, yang lain dengan kekuatan, yang lain dengan manipulasi. Pak Darmo mengangkat tangannya, menunjuk ke arah hutan lebat di belakang villa. "Di dalam sana kalian akan menghadapi serangkaian ujian fisik. Beberapa di antara kalian mungkin tidak akan kembali." Bimo tersenyum kecil, terlihat percaya diri. Sebagai mantan tentara, ini adalah keahliannya. Sementara yang lain masih terlihat cemas, ia melangkah maju dengan penuh keyakinan. "Ayo kita mulai," katanya dengan suara rendah, tetapi cukup tajam untuk membuat beberapa orang mundur selangkah. Pak Darmo memberikan tanda dan satu persatu mereka memasuki hutan. Setelah berjalan beberapa meter ke dalam hutan, suara gemerisik dedaunan dan gemuruh di kejauhan mulai terdengar. Sebuah lonceng kecil tergantung di tengah pepohonan, bergetar pelan tertiup angin. "Setiap dari kalian harus menemukan simbol yang tersembunyi di hutan," kata suara Pak Darmo yang bergema dari kejauhan. "Tanpa simbol itu, kalian tidak akan bisa kembali ke villa." Mereka berpencar dengan cepat. Raka segera berlari ke arah barat, sementara Sari berjalan pelan dengan napas pendek dan gugup. Bimo bergerak cepat dan senyap. Matanya tajam menyisir setiap sudut dengan disiplin militer. Tak butuh waktu lama bagi Bimo untuk menemukan simbol pertamanya, sebuah ukiran di atas batu besar yang diselimuti lumut. Dia tersenyum penuh kemenangan.
Tetapi sebelum bisa bergerak lebih jauh, langkah berat di belakangnya membuatnya berbalik tajam. Andi muncul dari kegelapan, napasnya terengah. "Kau menemukannya?" tanyanya. Matanya penuh harap. Bimo hanya menatapnya dingin. "Cari sendiri." Andi menggertakkan giginya. "Jangan bodoh, kita bisa kerjasama." Bimo mengangkat bahu dan berjalan menjauh. Dalam pikirannya hanya ada satu aturan di sini, bertahan dengan segala cara. Setelah menemukan simbol pertama, mereka dipaksa untuk menyeberangi jurang yang dalam dengan hanya sebuah jembatan tali tua yang bergoyang di antara tebing curam. Lina melangkah lebih dulu, tubuhnya gemetar saat tali di bawahnya bergoyang liar. "Sial, aku benci ketinggian," gumamnya, berusaha mengendalikan napasnya. Dari belakang, Raka berseru, "Cepatlah, kita tidak punya waktu seharian." Lina menggigit bibirnya dan melangkah lebih jauh. Setiap langkah terasa seperti neraka, tetapi dia akhirnya berhasil mencapai sisi seberang. Sari tampak ragu-ragu di tepi jurang. "Aku tidak bisa," bisiknya. Bimo yang berdiri di belakangnya hanya mendengus. "Jika kau takut, sebaiknya mundur sekarang." Sari menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tetapi akhirnya melangkah dengan hati-hati. Namun, saat dia di tengah jembatan, sebuah suara keras dari belakangnya mengejutkan. Andi berlari di belakangnya dengan terburu-buru, menyebabkan jembatan bergoyang keras. "Awas!" teriak Sari panik, tetapi terlambat. Dia kehilangan keseimbangan dan jatuh tergantung di sisi jembatan. Bimo menatapnya sebentar, lalu tanpa ragu dia menarik Sari kembali ke atas. "Jangan jadi beban," katanya dingin, lalu melanjutkan perjalanannya. Sari gemetar, tetapi matanya menatap punggung Bimo dengan kebencian yang mulai tumbuh. Saat para peserta tiba di sebuah lapangan terbuka di dalam hutan, mereka dihadapkan dengan tantangan terakhir, bertarung untuk bertahan hidup. Pak Darmo muncul dari bayang-bayang pepohonan. "Di sini kalian akan menunjukkan apakah kalian cukup layak untuk bertahan." Dari balik pohon, beberapa orang berbaju hitam dengan topeng kayu muncul, membawa tongkat dan senjata tumpul lainnya. "Pertahankan simbol kalian atau kalian tersingkir," kata Pak Darmo sambil tersenyum kecil. Pertempuran pun dimulai. Bimo langsung bergerak dengan kecepatan militer, menghantam lawan dengan presisi brutal. Dia merampas tongkat dari salah satu penyerang dan menggunakannya untuk melumpuhkan yang lain dengan mudah. Di sisi lain, Raka bertarung dengan lebih banyak strategi, menggunakan kelicikan untuk menghindari serangan dan menyelinap keluar dari jangkauan lawan. Maya, meskipun tidak sekuat Bimo, tetap berusaha bertahan dengan cerdas, mengamati pola serangan musuh sebelum bereaksi. Sari, yang tampaknya paling rapuh, akhirnya terpojok. Namun, di saat terakhir, dia menusukkan kayu tajam ke lawannya dengan nekat, membuatnya tersingkir. Saat pertarungan selesai, hanya tersisa 4 yang masih memegang simbol mereka: Bimo, Maya, Andi, dan Raka. Pak Darmo tersenyum. "Bagus, sekarang kita tahu siapa yang cukup kuat." Maya melirik ke arah Sari yang terduduk lemas di tanah. Wajahnya penuh amarah dan rasa malu. Perlahan, konflik di antara mereka semakin jelas. Mereka yang kalah pasti akan membalas dendam. Kembali ke villa, suasana semakin dingin. Bimo tampak dominan, penuh percaya diri. Tetapi ia tahu bahwa kini dia telah menjadi target. Raka dan Andi mulai berbisik di pojokan, sementara Maya tetap diam, menganalisis situasi yang semakin berbahaya. Pak Darmo memperhatikan mereka dengan mata penuh arti. "Malam ini kalian telah membuktikan kekuatan fisik kalian. Namun ingatlah, kekuatan bukanlah segalanya." Maya menyadari sesuatu. Ritual ini bukan hanya soal bertahan hidup secara fisik. Ada permainan yang jauh lebih besar yang sedang berlangsung. Malam telah larut ketika 8 peserta, atau lebih tepatnya, mereka yang masih bertahan, berkumpul di ruang utama villa. Udara terasa semakin berat, bukan hanya karena panas musim kemarau, tetapi juga ketegangan yang menggantung di antara mereka. Lilin-lilin yang tersisa kini bergetar pelan di meja kayu tua, bayang-bayang mereka menari liar di dinding. Pak Darmo berdiri di tengah membawa sebuah kotak kecil berbalut kain hitam. "Tantangan fisik telah membuktikan kekuatan kalian. Tetapi ritual ini tidak hanya menguji tubuh, melainkan jiwa kalian," katanya dengan suara dalam.
kalian akan dihadapkan pada pilihan yang akan menentukan siapa kalian sebenarnya. Dia membuka kotak itu, memperlihatkan sepotong belati berkarat dan sebuah gulungan kertas usang. Malam ini, kalian akan memilih keselamatan pribadi atau pengorbanan untuk kelompok. Semua orang menegang. Peraturan moral yang mengerikan. Pak Darmo mengambil gulungan kertas dan membacanya dengan perlahan. Setiap peserta harus memilih satu dari dua pilihan. Mengorbankan sesuatu yang berharga bagi dirinya atau menyerahkan seseorang yang dianggap sebagai beban. Jika tidak ada yang memilih, seluruh kelompok akan menerima hukuman. Raka mengangkat alisnya. Apa maksudnya dengan mengorbankan sesuatu yang berharga? Tanyanya curiga. Pak Darmo tersenyum tipis. Kalian akan segera mengetahuinya. Tatapan penuh kecurigaan menyebar di antara mereka. Sari terlihat paling terpukul. Wajahnya pucat, tangannya bergetar saat dia menggenggam lengan bajunya. Ini gila, gumamnya pelan. Kita tidak benar-benar harus melakukan ini, kan? Maya memperhatikan Sari dengan tajam, melihat bagaimana ekspresinya perlahan runtuh. Kita harus membuat keputusan, kata Andi tiba-tiba, suaranya tajam dan dingin. Tidak ada yang mau mati di sini. Bimo, yang bersandar di sudut ruangan dengan tangan terlipat di dada, tersenyum sinis. Aku sudah cukup banyak kehilangan. Aku tidak akan menyerahkan apapun. Pak Darmo menatap satu persatu wajah mereka. Kalian memiliki waktu hingga fajar. Buatlah keputusan kalian dengan bijak, atau villa ini yang akan memilih untuk kalian. Begitu Pak Darmo meninggalkan ruangan, diskusi pun berubah menjadi pertengkaran. Kita harus bersatu, kata Dian dengan suara tegas. Kita bisa mencari solusi yang adil. Lina tertawa sinis. Adil? Ini bukan dunia yang adil, Dian. Jika kita tidak melakukan sesuatu, kita semua akan mati. Andi menatap Maya. Kau seorang psikolog, kan? Kau pasti tahu cara terbaik untuk menangani situasi ini. Maya menghembuskan napas, merasakan tekanan yang begitu besar. Situasi seperti ini selalu membawa manusia ke titik terendah mereka. Kita harus tetap berpikir jernih. Namun, tidak semua orang bisa bertahan dalam tekanan. Sari duduk di pojokan, tangannya mencengkeram rambutnya sendiri. Bisikan-bisikan dari pikirannya mulai menghantui, seolah-olah villa ini berbicara padanya. Kita semua sudah mati. Mereka semua ingin mengorbankanku. Aku tahu itu. Lina mendekatinya dengan ragu. Hei Sari, kau baik-baik saja? Sari menatapnya dengan mata yang hampir kosong. Kita harus menyerahkan seseorang. Villa ini akan mengambil kita satu persatu. Bisiknya dengan suara gemetar. Maya memperhatikan perubahan mental Sari dengan cermat. Dia tahu jika Sari terus seperti ini, dia bisa menjadi ancaman bagi kelompok. Seiring malam semakin larut, satu persatu peserta mulai berbicara tentang kemungkinan pengorbanan. Andi mengusulkan sesuatu yang mencengangkan. Kita bisa menyerahkan yang paling lemah di antara kita. Kita butuh orang-orang yang kuat untuk bertahan. Matanya menatap Sari. Sari menatapnya dengan wajah panik. Tidak, kau tidak bisa melakukan ini. Dian membantah. Kita tidak bisa memilih seseorang begitu saja. Itu salah. Namun, di sudut ruangan Maya tetap diam. Dia tahu bahwa ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Apakah mereka akan melakukan pilihan rasional atau mereka akan membiarkan ketakutan menghancurkan mereka dari dalam. Bimo, yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. Kalau aku harus memilih, aku tidak akan ragu, katanya dingin, sambil melirik ke arah Raka. Jurnalis yang hanya bisa berbicara tidak akan banyak membantu. Raka melotot. Kau pikir kau bisa mengancamku? Situasi semakin memanas dan Sari mulai menarik napas dengan cepat. Aku tidak ingin mati. Dan di saat itulah dengan gerakan cepat dia meraih belati di atas meja. Semua orang terkejut. Tetapi Maya lebih cepat. Dia mencengkeram pergelangan tangan Sari dengan erat. Tidak ada yang akan mati malam ini, bentak Maya, matanya penuh ketegasan. Tetapi Sari hanya menatapnya dengan mata kosong. Aku sudah mati sejak aku masuk ke villa ini. Saat fajar mulai menyingsing, keputusan akhir pun harus dibuat.
Beberapa peserta telah bersiap untuk berkorban, sementara yang lain tetap bertahan pada egoisme mereka. Pak Darmo muncul kembali, senyumnya tipis. "Sudahkah kalian memutuskan?" Maya menatap ke arah peserta lain. "Tidak ada yang akan dikorbankan, kita akan mencari jalan keluar bersama." Andi menggeleng, wajahnya penuh ketidaksabaran. "Dan jika itu berarti kita semua mati?" Bimo tertawa kecil. "Kita lihat siapa yang kuat di akhir." Sari hanya duduk diam di sudut, matanya kosong. Villa ini telah mulai menguasai pikirannya. Pak Darmo menatap mereka dengan penuh arti. Keputusan telah dibuat, Villa akan segera memberi jawabannya. Saat itu juga suara pintu tua di belakang mereka terbuka perlahan, menandakan bahwa permainan moral ini masih jauh dari selesai. Pagi yang seharusnya membawa kelegaan malah terasa mencekam. Villa yang sunyi kini diselimuti aura kematian. Saat mentari pagi merayap melewati jendela-jendela berdebu, jeritan tajam tiba-tiba memecah kesunyian. Semua peserta bergegas ke arah suara itu, menuju kamar Sari yang berada di sudut villa. Lina, yang pertama kali menemukan mayatnya, berdiri gemetar di ambang pintu. "Oh Tuhan, dia sudah mati." Di dalam kamar yang suram, Sari tergeletak di lantai, matanya terbuka lebar. Tatapan kosong mengarah ke langit-langit. Lehernya tergorok dalam satu sayatan rapi, dan darah menggenang di lantai kayu. Di tangannya yang gemetar, masih tergenggam belati dari tantangan sebelumnya. Keheningan menelan mereka. Maya segera berlutut di samping mayat Sari. Jantungnya berdebar cepat saat dia memeriksa tubuh yang sudah dingin. "Ini bukan bunuh diri," katanya lirih. "Lihat sudut sayatannya, ini kerja tangan yang terlatih." Bimo menyilangkan tangannya di dada, ekspresinya tetap dingin. "Jadi salah satu dari kita yang melakukannya," katanya datar. Mata semua peserta kini saling menatap penuh kecurigaan. Ketegangan memuncak Pak Darmo muncul di ambang pintu. Tatapannya tetap tenang seperti biasa. "Inilah konsekuensi dari pilihan yang kalian buat." Villa telah mengambil yang dianggapnya lemah. Dian melotot padanya. "Ini bukan ritual. Ini pembunuhan." Pak Darmo hanya tersenyum tipis, lalu berbalik meninggalkan mereka dengan langkah pelan, seakan kematian di hadapannya hanyalah bagian kecil dari rencana besar. Raka, yang sejak tadi diam dengan rahang mengatup rapat, akhirnya melangkah maju. "Kita harus mencari tahu siapa yang melakukannya," katanya tegas. "Dan kalau pelakunya masih di antara kita?" Lina bertanya dengan suara gemetar. Raka menatapnya tajam. "Maka kita harus lebih berhati-hati." Penyelidikan dimulai. Maya dan Raka memutuskan untuk menyelidiki kamar Sari dengan saksama. Raka mengamati pintu dan jendela, mencoba mencari tanda-tanda masuk paksa. Tidak ada tanda seseorang masuk dengan paksa, yang berarti si pembunuh mungkin sudah ada di dalam villa sepanjang waktu. Maya memeriksa barang-barang Sari dan menemukan secarik kertas yang kusut di bawah bantalnya. Dia membaca dengan suara lirih. "Aku mendengar bisikan di malam hari. Mereka ingin aku menyerah." Maya menggigit bibirnya. Sepertinya dia sudah merasa diincar sejak semalam. Raka mengangguk. "Kita perlu berbicara dengan semua orang." Kecurigaan meningkat. Satu persatu para peserta duduk di ruang utama untuk diinterogasi secara tidak langsung oleh Raka dan Maya. Bimo duduk dengan santai di sofa, tidak menunjukkan sedikit pun rasa terganggu. "Aku tidak punya alasan untuk membunuhnya. Dia terlalu lemah untuk jadi ancaman." Lina terlihat cemas, terus-menerus memandang ke arah jendela. Aku mendengar langkah kaki di malam hari, tapi aku takut keluar untuk melihatnya." Andi dengan wajah serius berkata, "Kalian tahu aku tidak akan melakukan ini. Aku di sini untuk menang, bukan untuk membunuh sembarangan." Dian tampak frustasi. "Aku hanya ingin menyelesaikan penelitian ini. Aku tidak menyangka ini akan berakhir seperti ini." Saat Maya menatap mereka satu persatu, dia menyadari sesuatu. Setiap orang menyembunyikan sesuatu. Tetapi pertanyaannya, siapa yang menyembunyikan pembunuhan? Petunjuk baru. Saat mereka kembali ke kamar Sari, Maya memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Ada bekas tanah di sekitar tempat tidur. Dia berjongkok, mengambil segenggam tanah kering itu dan menciumnya.
"Ini tanah dari luar, dari halaman belakang," katanya. Raka segera berdiri. "Jadi pelakunya datang dari sana?" Mereka berdua segera menuju halaman belakang villa, dan di sana, di antara semak-semak, mereka menemukan jejak kaki yang dalam. Jejak itu mengarah ke gudang tua di belakang villa. Dengan hati-hati, mereka mendorong pintu gudang yang berderit keras. Di dalam, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah pakaian seremonial yang penuh dengan noda darah tergantung di salah satu sudut gudang. Raka menyentuhnya dengan hati-hati. "Ini bukan milik Sari. Ini milik seseorang di antara kita." Maya menatap sekeliling, merasa seolah-olah seseorang sedang mengawasi mereka dari kegelapan. "Kita harus kembali sebelum mereka menyadari kita menemukan ini." Namun, sebelum mereka bisa keluar, suara langkah kaki mendekat dari belakang mereka. Maya dan Raka saling berpandangan. Siapapun pembunuhnya, dia tahu mereka semakin dekat dengan kebenaran. Maya dan Raka berjalan dengan cepat kembali ke villa, membawa pakaian seremonial berdarah yang mereka temukan di gudang. Pikiran mereka berpacu, mencoba menyusun kepingan misteri yang semakin kelam. "Kita harus bicara dengan Pak Darmo," kata Maya tegas. "Aku yakin dia tahu lebih banyak dari yang dia akui." Raka mengangguk, ekspresinya tegang. "Dan kita harus melakukannya sebelum ada yang lain mati." Ketika mereka kembali ke ruang utama, Pak Darmo sudah berdiri di sana seolah-olah telah menunggu mereka. Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang lebih dalam. "Kalian telah menemukan sesuatu, bukan?" tanyanya dengan suara lembut namun menusuk. Maya meletakkan pakaian berdarah itu di atas meja kayu tua. "Kami menemukannya di gudang. Ini bukan milik Sari, dan kami yakin ada yang mencoba menyembunyikannya di sana." Pak Darmo menatap pakaian itu lama sebelum akhirnya mendesah pelan. "Aku tahu waktunya akan tiba. Waktunya kalian mengetahui kebenaran di balik villa ini." Semua peserta yang masih tersisa berkumpul di ruang utama. Wajah mereka penuh kecemasan dan kecurigaan. Pak Darmo menyalakan sebatang dupa dan mulai berbicara. Suaranya terdengar seperti bisikan yang datang dari masa lalu. "Dulu, villa ini bukan sekedar tempat biasa," ujar Pak Darmo. "Ini adalah tempat suci bagi leluhur kami. Ritual yang dilakukan di sini bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk menjaga keseimbangan antara dunia kita dan dunia mereka." "Mereka?" tanya Dian skeptis. Pak Darmo menatapnya dalam-dalam. "Kekuatan yang tidak bisa kalian pahami. Leluhur kami menyebutnya sebagai sang penjaga kegelapan. Entitas kuno yang menuntut penghormatan dan pengorbanan." Lina menelan ludah. "Jadi, kita ini bagian dari pengorbanan?" Pak Darmo tersenyum tipis, matanya berkabut. "Mungkin kalian lebih penting daripada yang kalian kira." Maya menatapnya dengan tajam. "Kalau begitu, kenapa Anda membiarkan kami datang ke sini? Apa motivasi Anda sebenarnya?" Pak Darmo terdiam sesaat sebelum menjawab. "Aku punya tanggung jawab. Leluhurku, mereka telah menjaga keseimbangan ini selama berabad-abad. Tetapi keseimbangan itu kini goyah. Ada yang telah mengganggu ketenangan villa ini. Dan jika tidak dikendalikan, kita semua akan menjadi bagian dari kemarahan yang lebih besar." Andi tertawa sinis. "Omong kosong mistis. Ini hanya omong kosong untuk menutupi pembunuhan." Pak Darmo menatap Andi tajam. "Kau boleh tidak percaya, tapi kepercayaanmu tidak akan mengubah kenyataan yang ada di sini." Maya mempersempit matanya. "Kalau begitu, Anda tahu tentang pembunuhan ini sejak awal. Mengapa tidak menghentikannya?" Pak Darmo menarik napas panjang. "Karena itu bagian dari ritual ini. Villa ini akan menguji setiap orang yang datang ke sini. Setiap jiwa yang masuk akan ditimbang, dihitung, dan akhirnya diambil jika perlu." Raka berdiri dari kursinya, matanya tajam. "Anda menggunakan kita sebagai tumbal." Pak Darmo tidak menjawab, tetapi ekspresi wajahnya cukup untuk mengonfirmasi kecurigaan mereka. Lina menutupi mulutnya, gemetar ketakutan. "Kita harus pergi dari sini, ini gila." Pak Darmo menggeleng pelan. "Tidak ada yang bisa meninggalkan villa sampai kehendaknya terpenuhi." Dian berdiri, suaranya penuh kemarahan. "Kehendak siapa? Villa ini atau makhluk itu?" Pak Darmo menatap Dian dengan tatapan yang sulit diartikan. "Itu semua tergantung pada kalian.
Maya mengamati ekspresi Pak Darmo dengan cermat. Apa sebenarnya hubungan Anda dengan ritual ini? Pak Darmo akhirnya mengaku, "Aku adalah penjaga terakhir. Aku dipilih untuk menjaga keseimbangan. Tetapi aku gagal, karena seseorang di antara kalian telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur." Mata mereka semua membelalak. "Siapa?" tanya Raka tajam. Pak Darmo menghembuskan napas dalam. "Aku belum tahu pasti, tapi aku tahu bahwa di antara kalian ada yang datang dengan niat jahat. Villa ini merespons niat itu, dan sekarang semua jiwa kita dalam bahaya." Seketika ketegangan di dalam ruangan melonjak. Semua orang mulai saling menatap dengan penuh kecurigaan. Maya merasakan bulu kuduknya merinding. "Jadi salah satu dari kami yang memicu kekuatan gelap itu?" Pak Darmo mengangguk. "Dan jika tidak segera kita hentikan, villa ini akan menuntut lebih banyak nyawa." Maya dan Raka bertukar pandang. Mereka kini bukan hanya mencari seorang pembunuh, tetapi juga berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya dari yang mereka bayangkan. Bimo tiba-tiba berdiri, ekspresinya serius. "Kalau begitu, kita cari tahu siapa yang punya niat jahat itu sebelum villa ini mengambil kita satu persatu." Dian menatap mereka semua dengan ketakutan. "Dan jika kita tidak menemukannya?" Pak Darmo tersenyum samar. Suaranya seperti desahan di udara yang semakin dingin. "Maka villa ini akan menemukan kalian sendiri." Di luar villa, angin malam berdesir melewati pepohonan, seolah-olah sesuatu atau seseorang sedang mengawasi mereka dari dalam kegelapan. Malam turun dengan cepat di villa terpencil itu, membawa serta kegelapan yang terasa lebih pekat dari sebelumnya. Di dalam ruang utama, 6 peserta yang tersisa duduk melingkar, mata mereka saling menatap penuh kewaspadaan. Setelah kematian Sari dan pengungkapan mengejutkan dari Pak Darmo, semua orang kini tahu satu hal yang pasti: tidak ada yang bisa dipercaya. Pak Darmo berdiri di tengah ruangan, wajahnya tetap tenang meskipun situasi semakin memanas. "Kini saatnya tahap terakhir dari ritual ini," katanya dengan suara dalam. "Villa telah memilih kalian yang tersisa, tetapi hanya satu yang akan keluar dari sini." Kata-kata itu menggema di udara, membuat semua orang tegang. Bimo, yang selama ini tampak dominan, menyeringai. "Jadi akhirnya kita harus bertarung." Dian menggigit bibirnya, matanya menyiratkan kecemasan. "Ini bukan sekedar bertahan hidup lagi. Ini jebakan. Villa ini ingin kita saling membunuh." Andi tertawa sinis. "Mungkin, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan mati di sini." Maya, yang selama ini lebih banyak mengamati, berdiri. "Kalian semua salah. Villa ini tidak hanya menguji kekuatan fisik kita. Ini adalah ujian pikiran dan jiwa. Jika kita bertarung satu sama lain, maka kita sudah kalah." Raka menatap Maya dengan mata tajam. "Mungkin begitu, tapi jika kita tidak melakukan sesuatu, kita bisa mati satu persatu." Pak Darmo menatap mereka semua, senyumnya samar. "Waktu kalian tidak banyak. Villa sudah memilih jalannya." Dan tiba-tiba, lampu di villa padam. Kegelapan dan teror. Dalam kegelapan yang mendadak, suara langkah kaki bergegas terdengar. Jeritan bergema dari sudut ruangan, dan dalam beberapa detik seseorang terjatuh dengan keras. Maya meraba-raba di kegelapan. "Raka, Lina, di mana kalian?" Suara Andi terdengar dari kejauhan. "Seseorang menyerang aku." Saat cahaya lilin dinyalakan kembali, mereka menemukan Dian tergeletak di lantai. Tangannya mencengkeram dada. Darah merembes di antara jari-jarinya. Nafasnya tersengal. Bukan aku." Suaranya lemah sebelum akhirnya mati dalam keheningan. Semua mata beralih ke Bimo, yang berdiri di dekat mayat Dian dengan tangan berlumuran darah. "Aku tidak melakukan ini." Bimo berseru, "Mundur selangkah." Maya menghembuskan napas berat. "Kita semakin terperangkap dalam permainan ini." Pertarungan fisik dimulai tanpa peringatan. Andi berlari ke arah Bimo, melancarkan pukulan keras. "Kau pembunuhnya." Bimo mengelak dan membalas dengan dorongan kuat, membuat Andi terjatuh menabrak meja. Lina menjerit dan mundur, matanya ketakutan. Pak Darmo hanya berdiri di sudut ruangan, memperhatikan mereka semua dengan ekspresi yang tidak terbaca. Maya mencoba menghentikan pertarungan, tapi Raka menahannya. "Biarkan mereka menyelesaikan ini, kita harus tetap fokus."
Andi bangkit dengan napas memburu, sementara Bimo menatapnya dengan tajam. "Kau ingin bertarung? Ayo selesaikan sekarang." Keduanya saling menyerang lagi, pukulan demi pukulan bertukar. Namun, saat pertarungan memanas, Maya memperhatikan sesuatu. Lina perlahan bergerak ke arah belakang. Tangannya menggenggam belati kecil. Maya menyadari sesuatu yang mengejutkan. "Lina, berhenti!" teriaknya, tapi terlambat. Dalam satu gerakan cepat, Lina menyelinap di belakang Bimo dan menusukkan belati ke punggungnya. Bimo mengerang, darah mengucur dari tubuhnya dan dia jatuh tersungkur ke lantai. Lina berdiri di sana, napasnya berat, matanya dipenuhi kepanikan. Aku hanya ingin bertahan hidup." Andi menatapnya dengan marah. "Kau yang selama ini membunuh kita satu persatu." Lina menangis terseduh. "Aku tidak punya pilihan. Villa ini ingin kita mati." Maya maju mendekat. "Kita semua punya pilihan, Lina, dan kau memilih untuk menyerang duluan." Konflik psikologis. Maya versus Lina. Kini tersisa 4 peserta. Maya, Raka, Andi, dan Lina. Lina menatap mereka semua dengan pandangan putus asa. "Aku tidak mau mati di sini. Kalian juga pasti berpikir begitu." Maya berbicara dengan suara tenang namun tajam. "Tapi cara kita bertahan hidup berbeda, Lina. Kau memilih jalan yang salah." Lina menggenggam belatinya erat. "Tidak ada yang salah jika aku tetap hidup." Andi bersiap menyerang Lina, tapi Maya menghalanginya. "Tunggu, kita masih bisa menyelesaikan ini tanpa pertumpahan darah lagi." Lina tertawa pahit. "Kau naif, Maya. Villa ini tidak akan membiarkan kita keluar kecuali seseorang mati." Raka mengamati Maya dan berkata pelan, "Kita harus mengakhiri ini sekarang juga." Pertarungan terakhir, Lina melompat ke arah Maya, belati di tangannya siap menghujam. Tapi Maya telah bersiap. Dia menangkis serangan itu dengan cepat, lalu menjatuhkan Lina dengan pukulan tepat di pergelangan tangannya. Belati Lina terlempar ke lantai. Dalam keputusasaan, Lina merangkak menuju belati itu, tetapi Andi lebih cepat. Dengan wajah penuh kemarahan, dia menendang belati itu jauh dan menjepit Lina ke tanah. "Lina, sudah cukup," kata Maya. Suaranya tegas namun penuh empati. "Ini sudah berakhir." Lina menatap Maya dengan mata penuh air mata lalu terisak. "Aku tidak ingin mati." Pak Darmo mendekat dengan langkah lambat. "Villa telah membuat keputusannya," katanya. Tiba-tiba lantai di bawah Lina retak, dan sebelum siapapun bisa bereaksi, dia terjatuh ke dalam kegelapan di bawah villa. Jeritannya menggema di seluruh ruangan sebelum akhirnya hilang. Kabut tipis menyelimuti villa ketika Maya, Raka, dan Andi berdiri di depan gerbang yang kini terbuka perlahan. Udara pagi yang segar terasa berbeda, seolah villa telah melepaskan cengkramannya dari mereka. Tapi rasa lega yang mereka rasakan hanya sesaat, karena pertanyaan yang lebih besar masih menghantui mereka. Apa konsekuensi dari ritual ini? Pak Darmo, yang berdiri di samping mereka, menatap villa dengan tatapan kosong sebelum berbalik menghadap ketiganya. "Kalian sudah menyelesaikan perjalanan ini," katanya dengan suara tenang. "Tapi ingat, harga telah dibayar." Maya melangkah maju, matanya penuh keteguhan. "Apa artinya semua ini? Siapa sebenarnya yang dianggap pemenang?" Pak Darmo menghembuskan napas panjang, lalu menatap Maya dengan tajam. "Pemenang bukanlah mereka yang bertahan hidup, tetapi mereka yang telah memenuhi kehendak villa." Raka menyipitkan mata. "Dan siapa yang memenuhi kehendak itu?" Pak Darmo tersenyum samar. "Kalian masih belum menyadarinya?" Mata Maya membesar saat kesadaran menghantamnya seperti palu godam. "Aku..." Pak Darmo mengangguk. "Iya Maya, kaulah pemenangnya. Villa telah memilihmu sejak awal." Andi menatap Maya dengan marah. "Apa maksudnya ini? Apakah dia bagian dari semua ini?" Maya menggeleng panik. "Aku tidak tahu apa yang dia bicarakan." Pak Darmo melanjutkan. "Kau yang paling kuat di antara mereka semua, Maya. Kau tidak hanya bertahan secara fisik tetapi juga secara mental. Kau mampu menghadapi kegelapan villa tanpa kehilangan kendali. Dan itulah yang villa butuhkan." Maya mundur selangkah, hatinya berdebar kencang. "Jadi, aku harus tinggal di sini?" Pak Darmo menatapnya penuh arti. "Pilihan itu ada padamu. Tapi ingat, villa tidak akan membiarkan seorang pemenang pergi tanpa membawa sesuatu bersamanya." Konsekuensi ritual Raka mengepalkan tangannya.
Jika Maya adalah pemenangnya, apa yang terjadi pada kami? Pak Darmo menatap mereka satu persatu sebelum berkata, yang kalah akan membawa kutukan villa ini dalam hidup mereka. Bayang-bayang kematian akan terus mengikutimu dimanapun kau pergi. Andi tertawa sinis, meskipun suaranya penuh ketakutan. Jadi kita hidup, tapi dihantui seumur hidup? Pak Darmo mengangguk. Kematian bukanlah satu-satunya bentuk hukuman, Andi. Maya menelan ludah, pikirannya kacau. Jika aku pemenangnya, apakah aku bisa menghentikan semua ini? Mengakhiri siklus ritual ini? Pak Darmo menatap Maya dengan ekspresi lembut. Setiap pemenang memiliki kesempatan untuk mengubah takdir villa, tapi setiap perubahan membawa konsekuensi yang lebih besar. Raka menatap Maya. Maya, kita bisa pergi dari sini. Lupakan semua ini. Maya menatap gerbang terbuka di depannya, lalu villa yang berdiri megah dan menyeramkan di belakangnya. Di dalam dirinya, pertarungan besar sedang terjadi. Apakah dia harus melarikan diri dan membawa beban ini selamanya, atau mengorbankan dirinya untuk menghentikan semuanya? Misteri terakhir terungkap. Tiba-tiba suara gemuruh bergema di seluruh villa, seolah sesuatu di dalamnya sedang bergolak. Pak Darmo tampak khawatir. Waktu kita hampir habis, Maya. Pilihanmu harus dibuat sekarang. Maya menarik napas dalam dan bertanya dengan suara mantap. Siapa sebenarnya Anda, Pak Darmo? Apakah Anda bagian dari kekuatan villa ini? Pak Darmo tersenyum samar. Aku hanyalah penjaga. Generasi demi generasi, keluargaku terikat oleh janji kepada villa ini untuk memastikan ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Maya menggelengkan kepala, mencoba memahami semuanya. Jadi, apakah villa ini bisa dihancurkan? Pak Darmo menatap langit yang mulai berubah warna. Hanya seorang pemenang yang bisa melakukannya. Tetapi harga yang harus dibayar sangat besar. Maya menatap Raka dan Andi yang menunggunya dengan cemas. Dalam benaknya, dia tahu hanya ada satu pilihan yang benar. Dengan suara tegas, Maya berkata, "Aku akan mengakhiri ini." Pak Darmo tersenyum kecil. Maka bersiaplah menerima konsekuensinya. Maya melangkah maju ke dalam villa, sementara Raka dan Andi berteriak memanggil namanya. Maya, jangan lakukan ini. Maya hanya menoleh sebentar dan tersenyum tipis. Aku tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Kalian pergilah dan hidup. Saat dia memasuki villa, pintu besar menutup dengan sendirinya. Jeritan terakhir terdengar sebelum semuanya menjadi sunyi. Pak Darmo menatap Raka dan Andi yang masih terpaku di tempat mereka. Pergilah sebelum villa berubah pikiran. Dengan langkah berat, mereka keluar dari villa yang kini terasa seperti bangunan kosong tak bernyawa. Saat mereka berjalan menjauh, terdengar suara gemuruh dari dalam villa, seolah bangunan itu sendiri sedang merintih dalam penderitaan. Villa itu perlahan mulai runtuh, bata demi bata, hingga akhirnya hanya tersisa reruntuhan dan debu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Raka duduk di depan komputernya menulis artikel tentang pengalaman mereka. Ia telah mencoba melupakan semuanya, tetapi setiap malam mimpi buruk selalu datang. Wajah Maya, suara Pak Darmo, dan bayangan villa yang masih berdiri di dalam pikirannya. Andi memilih untuk meninggalkan negara itu, mencoba mencari kehidupan baru di luar negeri. Tetapi bisikan-bisikan di telinganya terus menghantuinya. Namun, di suatu tempat yang jauh, di antara reruntuhan villa yang telah runtuh, terdengar suara lembut Maya yang berbisik, "Sudah berakhir." Tapi apakah benar sudah berakhir? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan jangan lupa, dunia ini mungkin lebih misterius dari yang kita bayangkan.